Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas D. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi, yaitu tentang hidup terbaik agar hidup kita lebih bersemangat. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup kita semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Terkadang kita membutuhkan kata-kata motivasi hidup dari orang-orang terdekat kita untuk senantiasa membuat hidup kita lebih bersemangat. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar. Terkadang kita sering merasa masalah yang kita hadapi berat dan membuat kita berpikir bahwa masalah tersebut tidak akan berlalu. Namun percayalah, semua hal di dunia ini tidak ada yang permanen dan suatu saat akan berlalu, termasuk masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Ada beberapa motivasi agar hidup kita semakin bersemangat, yaitu yang pertama, berhenti menyalahkan segalanya. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap harinya. Yang ketiga, lakukan apa yang membuat kita bahagia. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang lain terdekat kita, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari. Yang kelima, yang keempat, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Yang kelima, yaitu syukuri dan hargai hal-hal yang kita miliki. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat
yang kita miliki seperti orang tua, saudara terdekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita, termasuk dukungan dari kedua orang tua kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Yang keenam, yaitu nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kita ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Yang ketujuh, yaitu keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, selalu berpikir positif dan melaksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kita apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan pikiran sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Yang kedelapan, memaafkan membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Sekian motivasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.